Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat malam. Pada malam kali ini aku akan ngebahas tentang topik yang menarik banget nih. Dan pastinya nggak akan bosen untuk belajar sejarah bareng aku. Apa sih topiknya? Ayo simak videonya sampai akhir. Pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dulu, terdapat kerajaan Kediri yang rajanya itu ada Raja Jayabaya atau namanya Sri Jayawarsa Jayabaya. Raja Jayabaya juga disebut dengan Prabu Jayabaya. Dan pada ceritanya, sosok Raja Jayabaya ini sangat menarik akan hal spiritual, akan hal mistis. Nah, pada masa pemerintahannya ini, Raja Jayabaya ini mengeluarkan suatu ramalan yang disebut dengan Jangkai Jayabaya. Apa aja sih ramalan-ramalannya dan benar? Ramalan yang pertama, jadi Raja Jayabaya ini meramalkan akan ada zaman Edan. Hal bagian yang paling ikonik dari ramalan Jangka Jayabaya ini ada di bagian zaman Edan, yen ora edan ora keduman, nanging sing eling lan waspada bakal selamat. Artinya, zaman gila, jika tidak ikut gila, maka tidak dapat bagian. Tetapi siapa yang ingat dan waspada akan selamat. Ungkapan ini tuh sering diinterpretasikan dalam bentuk kritik untuk mengungkapkan kekacauan nilai dan moral. Ramalan ini seolah menyindir untuk bisa berhasil ke dalam sistem yang rusak, itu seseorang itu harus masuk ke dalam sistem yang rusak itu. Yang pertama ini, Jayabaya itu mengingatkan bahwa jika kita berada di sistem yang rusak atau yang penuh dengan kekacauan, kita masih bisa selamat jika kita tuh saling eling gitu, saling sadar dan saling waspada gitu, berhati-hati di sistem tersebut. Ramalan Jayabaya yang kedua ini, Jayabaya menyebutkan bahwa akan muncul teknologi canggih seperti mobil dan kereta api itu dianalogikan seperti kereta tanpa kuda, pesawat dianalogikan dengan perahu terbang di angkasa, dan internet dianalogikan sebagai tanah Jawa disambung dengan jaringan kawat. Seperti itu Jayabaya menyebutkannya. Nah, masuk pada ramalan yang ketiga, pada ramalan Jangka Jayabaya ini, bahwa Jayabaya ini meramalkan bahwa akan ada pemimpin adil atau disebut Ratu Adil. Nah, Ratu Adil ini digambarkan sebagai tokoh yang sederhana, merakyat tetap bijaksana, dan memiliki kekuatan moral yang tinggi. Dan Ratu Adil ini mempunyai konsep pemimpin yang ideal yang muncul di tengah situasi krisis dan membawa bangsa pada keadilan dan kesejahteraan. Kalau di agama Islam ini bisa dianalogikan seperti Imam Mahdi. Muncul pemimpin yang adil seperti Imam Mahdi. Dan jika dianalogikan seperti sejarah kemerdekaan Indonesia itu seperti Bung Karno. Seperti itu. Nah, ramalan yang keempat ini oleh Jayabaya itu menyebutkan akan ada kedatangan bangsa kulit putih. Akan ada datang bangsa kulit putih berbaju besi, membawa senjata api dari arah laut. Yang dia maksud ini yaitu kedatangan bangsa Eropa yang menjajah ke Nusantara. Seperti yang sudah kita alami bahwa kita sudah pernah kedatangan bangsa barat, yaitu penjajahan, dan sudah pernah berjajah selama beratus tahun, dan itu membuktikan bahwa ramalan Jaya ini benar, dan bahwa aku harap kita belajar kayak gini bukan karena mempercayai tahayul, tapi kita tuh jadikan cerminan batin masyarakat Nusantara yang terus mencari arah di tengah zaman yang terus berubah-ubah gitu. Jadi kita saling sadar akan bahwa hidup tuh selebihnya akan berjalan terus, akan berubah terus. Jadi jangan sampai kita bawa arus dari. Oke, semoga pembahasan kita pada malam hari ini dapat diterima dengan baik.
penonton semuanya ya. Dan aku Zakia Sulistyawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.